Halo keluarga jiwaku, apa kabar kalian semua? Welcome back to Opotoki Channel dan selamat datang untuk yang baru bergabung. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Kali ini saya akan membacakan mengenai percintaan, karir, dan keuangan Gemini, Libra, Aquarius di tanggal 7 sampai 21 April 2022. Karena ini bersifat general, jadi bisa resonate dan bisa tidak. Bila tidak resonate, berarti mungkin kalian harus memetik pesan yang ada di readingan ini ya. Dan ini bersifat Sun, Moon, Rising, Venus. Ya, Sun, Moon, Rising, Venus, entah mungkin Mars juga. Kalau Sun kalian bukan Gemini, Libra, Aquarius, tetapi kalian tertarik untuk klik video ini, berarti ya mungkin kalian sudah tahu astrologi kalian, atau enggak kalian mungkin mengikuti intuisi dan ada kandungan Aquarius, Gemini, Libra di astrologi kalian. Oke, kita langsung saja menuju shuffle-nya, jangan di skip karena kalian bisa titip energi kalian melalui shuffle kartu tarotnya. Oke. Bagaimanakah percintaan, karir, dan keuangan Gemini, Libra, Aquarius di 7 sampai 21 April 2022? Oke, bagaimanakah percintaan, karir, dan keuangan Gemini, Libra, Aquarius di tanggal 7 sampai 21 April 2022. Oh ya, sebelumnya ini perubahan yang semoga nanti 2 minggu lagi saya akan upload lagi hal yang sama seperti ini bentuknya, karena saya juga mencari titik kestabilan saya ya, titik dimana kayaknya enaknya begini. Jadi harap maklum kalau Opotoki Channel masih ada perubahan-perubahan mengenai struktur uploadnya. Oke? Baik, bagaimanakah percintaan, karir, dan keuangan Gemini, Libra, Aquarius di tanggal 7 sampai 21 April 2022? Oke, bagaimanakah percintaan? Ya. Sudah dapat 2 kartu. Bagaimanakah percintaan, karir, dan keuangan Aquarius, Libra, Gemini? Ya. Sebentar ya. Kita butuh 1 kartu lagi untuk percintaan, karir, dan keuangan Aquarius, Libra, Gemini di tanggal 7 sampai sampai 21 April 2022. Kita sudah dapat 5 kartu di sini. Kenapa saya menarik 5 kartu? Karena 5 sendiri adalah perubahan dan saya mereading perubahan energi di 2 minggu ke depan untuk kalian mengenai percintaan, karir, dan keuangan Gemini, Libra, Aquarius ya. Oke, yang pertama ada Four of Swords, lalu ada Queen of Cup, wow, lalu ada Judgment, lalu ada Nine of Swords, lalu ada Ten of Cup, wow. Coba saya lihat bottom of the decknya ada apa ya. The Tower moment. Ya, sepertinya memang banyak subscriber saya yang sedang awakening ya. Kalian sedang awakening karena memang saya pun juga proses awakening, karena kita di sini bertumbuh bersama ya. Semangat untuk kalian yang sedang awakening, yang mungkin semuanya sudah tidak bisa diproses dengan logika, hati, dan ya, oke. It's okay. Semua itu proses ya. Ada Four of Swords. Beberapa dari kalian ya mungkin sedang sakit ya, pikirannya sakit. Kok bisa saya bilang pikirannya sakit? Oh ya, ini untuk percintaan single ya. Saya bacakan untuk percintaan single Libra, Aquarius, dan Gemini ya. Ya, semoga ini resonate untuk kalian dan mungkin kalian mendapatkan pencerahan dengan adanya readingan ini ya. Ya, kalaupun kalian denial ya, Kak, aku nggak merasa kenapa-kenapa pikiranku, nggak apa-apa ya.
Four of Swords. Di sini ada rasa sakit yang saya rasakan ya. Mungkin ini bisa sakitnya sakit secara fisik ya. Kalau kalian single ya, ini bisa kalau kalian single ada sakit secara pikiran yang dimana itu mempengaruhi sakit secara fisik. Entah kalian kepikiran apa. Yang pasti yang saya lihat sakit ini ya di 2 minggu ke depan itu sebenarnya Tuhan ingin kalian beristirahat. Tuhan semesta, Sang Pencipta, Sang Ilahi ingin kalian dalam titik diam dan tenang ya. Karena ada Four of Swords. Four of Swords itu adalah sebenarnya pikiran kalian sedang ibaratnya stabil ya, tapi ini entah stabilnya ke arah, kalau yang saya lihat dari kartunya ya, stabilnya memang diarahkan untuk sesuatu hal kalian harus bisa memaafkan sesuatu ya, karena ada Queen of Cup. Kalian harus bisa memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kalian ya, yang single ini ya. Kalian harus bisa memaafkan orang-orang yang mungkin di masa lalu kalian ya. Orang-orang yang di masa lalu kalian, orang-orang yang sangat men-trigger pikiran kalian, sangat membuat kalian itu seperti sakit hati banget ya. Ini ya, kalau yang saya rasakan kalian di sini itu sakit hati banget sama orang di masa lalu ya. Tapi proses sakitnya kalian ini adalah proses kalian menjadi seseorang yang lemah lembut, pemaaf, keibuan, sensitif seperti Queen of Cup. Ini juga bisa beberapa dari kalian Gemini single ya. Kalian sedang dibangkitkan sisi supranaturalnya. Jadi ketika seseorang itu dibangkitkan sisi supranaturalnya, ataupun kalian yang sudah punya sisi supranatural, ya di 2 minggu ke depan kalian akan sedikit lebih sensitif dari biasanya. Sensitifnya apa kakak? Sensitifnya mungkin kalian bisa melihat orang yang baru saja meninggal, juga bisa ya. Aduh merinding saya. Atau enggak kalian bisa melihat sesuatu yang itu sudah di luar logika, yang terkadang enggak masuk akal, tiba-tiba kalian lihat video ini lewat beranda, akhirnya kalian klik ya. Entah itu pesan untuk siapa, yang pasti untuk beberapa subscriber saya yang sedang dibangkitkan supranaturalnya. Di sini ya ada Queen of Cup ya. Queen of Cup itu adalah seorang wanita yang sensitif, berhati lemah lembut, dan penuh fulfilling dalam kehidupan. Ya, kekosongan kalian ya, mungkin kekosongan itu sudah terjadi di akhir-akhir ini ya. Ini Sun Moon Rising Venus Mars ya. Sun Moon Rising Venusnya kalian yang zodiaknya Cancer, Scorpio, Pisces ya. Yang saya rasakan memang salah. Gemini, Libra, Aquarius ya. Gemini, Libra, Aquarius. Ya. Yang saya rasakan memang beberapa dari kalian itu sedang dalam titik yang benar-benar tenang, gak mau mikir apa-apa, mengosongkan diri. Ini bisa juga kalian sedang kuat-kuatnya puasa ya, karena ini bulan puasa ya. Atau ini kalian puasa dalam hal pemikiran juga. Jadi kalian benar-benar sebenarnya sangat stabil. Four of Swords itu meskipun gambarnya seperti itu juga bisa kalian itu pemikirannya sedang stabil, gak ingin mikir apa-apa ya. Atau mungkin pikiran kalian sedang istirahat, itu juga bisa. Jadi di 2 minggu ke depan kalian itu pikirannya sedang istirahat. Mungkin ada yang belajar mencoba fulfilling seperti Queen of Cup, atau memaafkan masa lalu, which is itu baik ya. Beberapa dari kalian belajar untuk memaafkan. Ini kalian yang single ya, memaafkan. Agar apa sih? Agar pikiran kalian lebih tenang, agar pikiran kalian lebih stabil, agar pikiran kalian nggak kemana-mana. Itu. Dan di sini yang saya rasakan ada judgment ya, judgment. Beberapa dari kalian sedang memending keputusan ya. Untuk single mungkin kalian sedang memending keputusan untuk berpasangan lagi. Ya, tidak apa-apa ya. Itu adalah proses. Jadi seminggu ke depan itu proses kalian adalah untuk memaafkan dan memproses apa yang sedang terjadi di sini hari ini ya, yang sedang terjadi hari ini atau 7 hari ke depan ya.
memaafkan, memproses sesuatu yang ada di masa lalu. Prosesnya di 7 hari ke depan kalian proses itu ya. Sampai akhirnya kalian mungkin ini judgment ya, ada hubungannya dengan keadilan datang untuk kalian. Iya. Keadilan ini datang ketika kalian sudah memaafkan masa lalu. Untuk kalian yang single, kalau misalnya kalian single sedang menunggu seseorang ya, atau kalian single yang sudah menawarkan cinta kepada orang lain atau mencari seseorang yang tepat, dia akan datang ketika kalian sudah di titik memaafkan. Ketika kalian di titik yang sangat sensitif, peka, peduli seperti Queen of Cup, berhati besar ya. Yang saya rasakan itu, dan di sini ada Nine of Swords. Mungkin beberapa dari kalian sedikit frustasi dengan percintaan ya, kayak ini yang saya rasakan, beberapa dari kalian itu sedang menghindari rasa cinta itu sendiri. Kalian sedang menghindari yang namanya jatuh cinta itu sendiri. Bahkan yang saya rasakan, beberapa dari kalian sedang patah harapan bahwa yang namanya Ten of Cup kalian itu nggak bisa kalian dapet. Sangat sedih ya. Di 2 minggu ke depan untuk kalian yang single ya, yang saya rasakan di sini, kalian akan belajar untuk memaafkan masa lalu, belajar untuk melepaskan emosi kalian. Kalau kalian dalam posisi sebuah kemarahan, di 2 minggu ke depan untuk kalian single, kalian akan melepaskan kemarahan kalian. Entah kalian makin marah ya, tapi itu adalah sebuah proses. Entah kalian makin marah atau entah kalian justru tenang, bener-bener diem kayak Four of Swords. Itu semua adalah proses. Keduanya itu adalah proses. Baik enggak kak? Yang namanya proses itu selalu baik. Enggak ada proses yang buruk. Proses itu baik ya. Tergantung kalian mau mengarahnya hasilnya seperti apa. Tetapi sekali lagi saya yakin di sini kalian sebenarnya sudah tahu arahnya adalah Ten of Cup. Itu. Kalian yakin ada kebahagiaan. Sebenarnya kalau dibilang hati kecil kalian yakin ada kebahagiaan untuk kehidupan kalian ya, untuk single ya. Kalian yakin ada seseorang yang memang diciptakan untuk kalian berkeluarga. Entah kalian bahagia yang sebahagia-bahagianya, bahagia yang sepuas-puasnya, bahagia yang seluas-luasnya. Tetapi untuk bisa di titik ini ya kalian harus ketemu the tower moment dulu. Ini juga bisa jadi karena kalian belum bisa memaafkan situasi di masa lalu, akhirnya kalian masih belum bisa kalian belum bisa mendapatkan Ten of Cup. Nah, di 2 minggu ke depan untuk kalian yang single, akhirnya ada the tower moment yang merubah kalian untuk mau nggak mau ini kalian sudah didorong sama semesta untuk memaafkan situasi di masa lalu, melepaskan emosi kalian, membuat kalian membersihkan energi-energi yang sudah tidak sehat untuk mental kalian, energi-energi yang sudah tidak sehat untuk hati kalian, ya single yang saya rasakan, dan memang kalian diproseskan menuju ke Ten of Cup kalian. Itu untuk Gemini, Libra, Aquarius ya. Proses kalian single di tanggal 7 April sampai 21 April, yaitu the tower moment. Ada sebuah perubahan besar. Iya, kalian lebih memilih untuk berdamai, menghadapi apa yang kalian rasa, menyembuhkannya, melepaskan semua ketakutan, melepaskan semua apa yang selama ini sudah tidak terbendung lagi. Letting go of emotion ya. Nah, emosi kalian itu di mana kalian bilang, kalian ucapkan, kalian lepaskan. Di situ pembersihan energi terjadi. The tower moment. Akhirnya beberapa dari kalian mendapatkan jawaban dari semesta, judgment. Ya, tahap 20 ya. Kalau the word itu kan 21 ya. Akhirnya kalian mendapatkan sebuah keadilan, atau mungkin kalian yang bisa menjadi adil pada diri kalian sendiri. Ya, prosesnya seperti itu di 2 minggu ke depan. Dan kalian sudah menuju ke arah Ten of Cup. Yang saya rasakan di sini, beberapa dari kalian itu sudah di titik melepas ya. Melepas seperti apa sebenarnya kebahagiaan kalian itu layak atau enggak. Tapi itu memang sebuah proses. Tapi di sini ya
tiba-tiba ada pesan masuk barusan. Melepas di sini yang saya rasakan bukan melepas yang kalian sudah tidak peduli, tetapi kalian tetap yakin bahwa Ten of Cup itu ada untuk kalian. Hanya saja ya, ini loh, kalian cukup untuk membersihkan energi-energi kalian di masa lalu ya. Ini ibaratnya ya, mungkin kalau kalian butuh healing, kalian bisa healing dengan saya, membersihkan ketakutan-ketakutan di masa lalu, membersihkan rasa sakit di masa lalu, membersihkan mental-mental yang mungkin ini agak sempat ke-trigger ya. Karena gini, kalau seseorang itu masih membawa energi-energi yang kurang baik dari masa lalu, seseorang itu nanti ketika dia membuka hubungan lagi dengan orang yang baru, dia akan tetap seperti itu. Dia akan tetap terus melakukan hal yang sama, maksudnya dia akan menarik orang yang sama. Itu. Ini beberapa dari kalian tiba-tiba ada selentingan ya barusan. Kalau kalian bertemu dengan orang yang sama, pastikan dulu orang itu benar-benar sama atau enggak. Ya. Kalau kalian sudah memutuskan memotong sesuatu, tiba-tiba kalian enggak, orang ini udah pasti sama, yakin enggak? Sudah kenal dia sepenuhnya atau enggak? Atau justru kamu malah dengan orang itu merasakan Ten of Cup, sebenarnya merasakan kebahagiaan. Hanya saja kalian karena rasa takutnya yang terlalu besar dan sudah terbiasa di hubungan yang toksik atau hubungan yang mungkin itu hanya membuat pikiran-pikiran kalian semakin menurunkan vibrasi ya, kalian akan terus seperti itu kalau selama kalian tidak mau membuang rasa takut kalian di masa lalu, selama pikiran kalian masih berkubang di hal itu gitu. Itu ya pesannya untuk kalian yang single. Sebenarnya kalian bisa mendapatkan Ten of Cup kalian. Prosesnya memang di 2 minggu ke depan kalian akan digodok nggak tuh? Prosesnya kalian akan dibuat semesta, sang pencipta, sang ilahi Tuhan ya, untuk bisa memaafkan sesuatu yang terjadi di masa lalu. Kalaupun kalian menginginkan dengan orang yang baru, just do it, lakukan. Lepaskan ketakutan kalian di masa lalu. Positive thinking ya, ibaratnya ini kalian the tower moment ini agar kalian lebih positive thinking tentang kehidupan kalian, agar kalian lebih yakin bahwa kalian ini layak untuk mendapatkan Ten of Cup. Ini kalau yang saya rasakan, beberapa dari kalian pun yang ya single ya, single itu sempat berkenalan dengan orang, tapi berhubung energi kalian masih belum kalian bersihkan ya, akhirnya kalian masih narik orang yang sama, karakter yang sama, atau mungkin sikap atau trait-nya ke kalian itu masih sama. Padahal sebenarnya orang itu pun juga membawa karma. Gini loh, sebelum kita bisa membersihkan energi yang pernah menempel di kita, atau enggak, sebelum kita membersihkan ketakutan kita, terus kita maju, kita sudah berganti orang, ketika itu masih menempel dan itu masih kita genggam kuat, ya itu akan terjadi lagi sama. Ibaratnya kayak terlihatnya kalian menarik orang yang sama, padahal sebenarnya orang itu nggak kayak gitu. Hanya saja ketakutan kalian yang terlalu besar membuat orang itu terlihat seperti itu. Itu ya. Ini untuk kalian yang Libra, Aquarius, dan Gemini ya. Kalian itu perlu untuk membersihkan energi kalian dari masa lalu, memaafkan masa lalu, letting go your emotion, letting go your fear ya. Ketakutan kalian itu dihapuskan. Prosesnya adalah di 2 minggu ke depan, atau mungkin beberapa sudah melalui, sedang di tahap itu. Seperti itu untuk kalian yang single ya. Ya, beberapa dari kalian memang sedang banyak meditasi, mungkin merenung, berdiam diri, flashback ya. Flashback nggak tuh? Flashback, ngelihat masa lalu ya. Ya, memang itu adalah sebuah proses perubahan ya.
Itu adalah proses perubahan kalian yang mungkin selama ini masih terlalu takut untuk melangkah, atau enggak yang selama ini trauma-traumanya belum hilang ya. Semoga untuk kalian yang single setelah melihat video ini, kalian yakin bahwa Ten of Cup kalian masih ada. Dan kalian yakin bahwa Ten of Cup kalian akan terwujud di 2 minggu ke depan. Aminin aja ya. Tetap semangat keluarga Jiwa Apotheki Channel. Oke. Itu untuk percintaan single ya. Untuk percintaan couple. Kalau untuk couple yang saya rasakan di sini, ada beberapa dari kalian sedang break dalam hubungan ya. Ya, karena ada Four of Swords. Break ini mungkin beberapa ada yang mencoba untuk memaafkan masa lalu dari yang kejadian, entah itu diselingkuhi, entah itu dicurangi, dikecewakan, atau apapun itu ya. Atau mungkin ini, bentar, di flashback yang single ya. Kalau yang single, kalian harus bisa memaafkan itu, entah kalian kehilangan orang yang kalian cintai ya. Kalian harus bisa memaafkan atau melepas. Ini mungkin bisa hubungannya kalian pernah ditinggal, meninggal ya. Orang yang kalian cintai itu meninggal untuk selama-lamanya ya. Ya, saya turut berduka cita ya. Kalian harus bisa melepaskan itu dulu untuk maju menuju ke Ten of Cup, karena hidup itu harus terus berjalan ya. Hidup itu harus terus berjalan. Hidup itu ya, yakini saja bahwa Ten of Cup itu ada untuk kalian. Kalau kalian masih seperti ada di berkubang takut, ya minimal bersihkan rasa takut itu dulu. Kalaupun kalian yakin nggak, kalian tidak pernah menyadari alam bawah sadar kalian ya. Namanya alam bawah sadar itu berarti kan nggak bisa kita rasain ya. Kalau kita masih menarik orang yang sama, entah itu ditinggal beberapa kali, itu akan terjadi seperti itu sampai akhirnya itu benar-benar terhealing, itu sampai benar-benar kalian lepas ya, baru itu akan menarik Ten of Cup kalian. Prosesnya di 2 minggu ke depan kalian belajar tentang hal itu. Bisa jadi setelah melihat ini kalian belajar tentang hal itu. Itu ya. Oke, lanjut lagi ke yang couple. Oke, untuk couple di sini yang saya rasakan ya, beberapa dari kalian entah pacaran atau sudah menikah, ada Four of Swords ya. Sedang break dalam hubungan. Breaknya kalian ini sedang dalam proses kalian harus belajar menjadi Queen of Cup, yang melihat lagi ke dalam hati kalian ya. Kalau kalian di situasi yang break ini memang benar-benar sudah tidak bisa di hubungan toksik, lepaskan. Itu akan menjadi the tower moment. Maksudnya melepaskannya itu ya kalian melepaskan, sudah akan ada sebuah keadilan untuk kalian yang datang. Ini loh, ada jaminan Ten of Cup. Ini kalau kalian yang saya rasakan, beberapa dari kalian itu sangat takut keluar dari zona nyaman ya, sangat takut untuk meninggalkan toxic relationship. Sorry tuh, toxic relationship itu udah nggak sehat ya, otomatis dia udah nggak sehat ya. Hanya karena kalian takut hanya karena kalian takut menyakiti seseorang, padahal kalian sendiri merasa tersakiti gitu loh. Ya, kalian takut menyakiti orang padahal kalian sendiri tersakiti gitu loh. Ini ya, kalau kita pakai prinsip apa namanya sih? Prinsip pelampung itu, pelampung nggak sih? Iya, yang diselamatkan dulu itu siapa sih? Kalau misalnya terjadi bencana, itu yang diselamatkan dulu siapa? Otomatis anak kecil dulu ya, yang diselamatin, anak kecil yang punya kira-kira dia masih punya masa depan yang panjang ya. Tapi kalau untuk percintaan, siapa dulu yang diselamatin? Diri sendiri dulu. Otomatis bagaimana kita mencintai dengan cara yang sehat ketika diri kita tidak sehat ya. Untuk kalian di sini merasa mencintai ya sehat gitu ya. Cinta yang indah itu adalah cinta yang membuat kamu semakin sehat. Itu cinta yang indah. Kalau cinta yang menguras energi kamu, itu sudah tidak sehat. Dia yang sehat, kitanya yang kosong. Apakah itu self love? Ya, tidak ya.
Egoiskah kita meninggalkan seseorang yang toksik? No. Saya dari dulu, saya dulu nggak pernah tahu ya pembelajaran. Ya, kalian bisa lihat video saya yang saya memunculkan wajah itu ya. Pada case-nya dulu, pembelajaran saya ya dari usia masih muda, saya belajar bahwa dulu saya nggak tahu, saya masih polos. Cinta itu ternyata ada yang toksik ya. Saya nggak tahu, kata toksik aja saya nggak tahu dulu ya. Kata toksik saja saya nggak tahu, sampai akhirnya saya dapat abuse. Ini abuse-nya ada dua kemungkinan. Saya juga ikut partisipasi dalam terjadinya abuse itu, tapi saya nggak sadar-sadar, kan jatuhnya seperti itu ya. Karena waktu itu pun saya masih belum bisa di titik self love. Makanya jujur saya malah dapat abuse ya. Ini ya, ibaratnya ya saya tidak menyalahkan beliau, saya pun juga tidak menyalahkan diri saya sendiri, karena tidak ada gunanya kita menyalahkan siapa atau siapa ya. Semua itu adalah proses pembelajaran kita menuju manusia yang mempunyai bisa mendapatkan Ten of Cup. Seperti itu ya pembelajarannya. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya saya tahu, oh ternyata itu seperti itu, toksik. Sampai akhirnya saya tipikal yang, oh ya sudah, baik kita belajar, oh orang ini kira-kira baik untuk kita. Maksudnya orang ini memang potensi untuk kita mendapatkan Ten of Cup ya. Oh orang ini enggak. Oh orang ini sudah sangat toksik. Oh ini sudah di luar kemampuan logika dan hati saya untuk mencintai. Di situ saya lepas. Itu cara saya untuk kenapa, makanya orang kalau melihat saya gonta-ganti pasangan ya. Kalau orang lihat saya gonta-ganti pasangan. Tetapi yang saya tahu bahwa dalam sebuah hubungan itu, ini orang sudah nggak make sense, ini orang sudah nggak bisa diterima logika dan hati, ya saya tinggal. Karena saya lebih mencintai diri saya. Dan ketika saya tidak bisa mencintai diri saya, bagaimana saya bisa mencintai orang lain? Prinsip saya seperti itu ya. Karena gini, kalaupun orang itu dulu saya paham mencintai orang lain agar gimana ya, pelajaran yang saya petik ya. Dulu saya mencintai seseorang agar orang itu mencintai saya, sampai akhirnya saya belajar lagi bahwa oh itu tekniknya salah. Setidaknya cintailah dirimu sendiri dulu, baru kamu mencintai orang lain. Kalaupun orang itu tidak cinta sama kamu, ya sudah, berarti tandanya orang itu bukan untuk kamu. Itu untuk cara keluar dari toxic relationship ya. Kalau misalnya kalian yang di sini belum atau takut untuk keluar dari toxic relationship, mungkin nanti saya akan buatkan kontennya mencintai secara spiritual ya. Sebenarnya sudah ada ya, melepas kemelekatan, mencintai secara spiritual itu sudah ada. Hanya saja mungkin saya akan buatkan yang lebih gitu ya. Bisa tulis di kolom komentar ya. Ini ya prosesnya di 2 minggu ke depan untuk kalian Aquarius, Libra, dan Gemini ya. Ya, proses kalian untuk mencapai Ten of Cup, kebahagiaan yang hakiki ya, terjadi di 2 minggu ke depan. Ini yang saya rasakan. Beberapa dari kalian ada yang takut untuk keluar dari toxic relationship kalau kalian sedang berpacaran, dan di 2 minggu ke depan kalian prosesnya keluar dari itu. Tetapi ini ada juga mungkin bisa beberapa dari kalian yang toksik tanpa tersadar, kalian semena-mena sama orang ya, terus akhirnya kalian disemena-mena gitu ya sama orang itu. Ini bisa terjadi sama satu orang yang sama ya, atau enggak ini bisa terjadi dengan 2 orang yang sama ya. Entah, intinya sebenarnya ketika kita melakukan semena-mena kepada orang, ya jangan marah loh kalau misalnya orang itu semena-mena kepada kita. Itu ya. Tapi kalau kita sudah merasa kita nggak semena-mena sama orang, tapi orang semena-mena sama kita, berarti Tuhan hanya ingin kita self love, mengampuni, mencintai,
dengan jarak. Ya, itu ya. Daripada kalian lebih memperkeruh suasana hati kalian, energi kalian, mengotori energi kalian yang sebenarnya kalian harus tenang, damai, bahagia seperti Queen of Cup untuk mencapai Ten of Cup. Tapi hanya karena orang satu nih ya yang mungkin toksik, atau mungkin kalian berlaku toksik kepada dia, akhirnya dia menjadi orang yang toksik juga. Mending dilepas. Itu untuk kalian Libra, Sagittarius dan Sagittarius, Libra, Aquarius, Gemini ya. Ya. Itu untuk percintaan single ataupun couple. Akan ada the tower moment yang itu akan merubah pemikiran kalian mengenai cinta itu sendiri ya. Kalian mendapatkan pencerahan dari Sang Pencipta, Sang Ilahi, Tuhan, apapun kita menyebutnya. Oke, pesan dari semesta untuk percintaan, karir, dan keuangan. Oh ya, lupa. Sampai lupa saya bacain karirnya. Karena yang deep paling banyak energinya percintaan ya. Untuk kalian ya, karir dan keuangan yang saya rasakan ada the tower moment ini, otomatis ada hubungannya perubahan karir ya. Ya, ada perubahan karir untuk kalian. Ini bisa juga ya kalian bisa lihat video tentang karir ya, karir yang cocok untuk jiwamu itu ada hubungannya. Mungkin kalian tertarik, bisa klik. Di sini ada perubahan energi mengenai karir kalian ya. Beberapa dari kalian itu merasa karir kalian yang sekarang udah nggak sehat. Akhirnya ada judgment, ada keadilan dari Sang Pencipta, Sang Ilahi, Tuhan, apapun kita menyebutnya. Ya, kalian diarahkan ke karir yang lebih fulfilling, karir yang lebih membahagiakan, karir yang membuat kalian jatuh cinta sama karir ini. Dan itu terjadi di 2 minggu ke depan. Wow, karena ini menuju karir ini juga bagian dari menuju Ten of Cup kalian. Congratulations untuk Libra, Aquarius, dan Gemini untuk karir kalian ya. Ya. Tapi memang prosesnya kalian harus meditasi dulu, mengosongkan diri dulu. Kalaupun kalian ingin memulai pekerjaan ya, sebuah pekerjaan, bersihkan dulu energi kalian dari pekerjaan yang lama. Intinya kalian yang ini ya, zodiaknya ada Aquarius, Libra, dan Gemini ya, kalian harus membersihkan dulu energi kalian ya, entah itu dalam percintaan, karir, dan keuangan kalian untuk menuju ke langkah yang baru. Bersihkan dulu energi kalian untuk menuju ke hal yang baru. Karena ada the tower moment. The tower moment ini tuh dihadirkan untuk apa sih? Karena kalian nggak seimbang selama ini. Karena kalian kurang seimbang selama ini. Kalian cenderung mungkin entah bekerja terus ya. Kalau orang kerja terus ya. Kalau orang kerja terus, biasanya Tuhan akan membuat orang itu berhenti dengan cara apapun. Itu ya. Ini kalau misalnya kalian diberi tiba-tiba sakit secara fisik, entah itu pilek, entah itu... Intinya sakit fisik itu sebenarnya kenapa Tuhan memberikan sakit fisik? Karena itu sebenarnya sign untuk kalian, istirahat dulu gitu. Itu ya, karena kamu terlalu ngebut gitu ya. Itu juga bisa ya. Atau enggak, kalau misalnya kalian itu masih belum bisa atau belum siap ke pekerjaan yang baru, bisa juga energi dari kalian yang lama itu masih keikut. Misalnya dari tempat kerja yang lama itu masih keikut. Nah, di 2 minggu ke depan adalah proses kalian pembersihan energi menuju ke hal yang Ten of Cup. Maafkan dulu masa lalu kalian dan capailah kepuasan yang hakiki. Itu mengenai percintaan, karir, dan keuangan Aquarius, Libra, Gemini di 2 minggu ke depan. Ada the tower moment. The tower moment ini membawa Ten of Cup ya. Jadi nggak usah khawatir. Terkadang the tower moment itu kelihatannya serem ya, tapi nggak semuanya serem. Kita ambil saja positifnya, asalkan kalian bisa di titik memaafkan dan fulfilling, lebih bahagia, lebih tenang, dan lebih sensitif atau mengikuti intuisi seperti Queen of Cup. That's it ya. Mengikuti kata hati ya, kata hati kalian. Itu ya.
untuk percintaan, karir, dan keuangan Gemini, Libra, dan Aquarius di tanggal 7 sampai 21 April 2022. Oke, kita lihat pesan dari semesta untuk kalian Gemini, Libra, Aquarius di tanggal 7 sampai 21 April 2022. Kira-kira pesan dari semesta untuk kalian apa? Iya. Pesan dari semesta untuk Gemini, Libra, dan Aquarius di tanggal 7 mengenai percintaan, karir, dan keuangan di 7 April sampai 21 April 2022 ya. Wow. Oke, kita sudah dapat 3 kartu pesan dari semesta untuk kalian yang sedang mengalami energi perubahan untuk menuju ke Ten of Cup, kebahagiaan yang hakiki. Oke, yang pertama ada keberlimpahan tuh ya. Ten of Cup itu keberlimpahan. Ini kayaknya beberapa dari kalian terlalu lelah ya. Terlalu lelah dalam bekerja. Keberlimpahan, semesta berkelimpahan dan bersiaplah menjadi bagian darinya. Layakkan diri untuk menerima dengan ikhlas hati. Selalu bersyukur, yakin bahwa diri ini pantas mendapat yang terbaik serta mengikuti intuisi dan impianmu. Ya, Gemini, Libra, Aquarius ya. Perubahan yang terjadi atau sesuatu yang mungkin the tower moment ini ya, itu tujuan semesta, sang pencipta, sang ilahi dalam hidup kalian menghadirkan the tower moment yang mungkin itu berupa sakit pikiran atau sakit fisik ya. Sebenarnya Tuhan hanya ingin kalian menyeimbangkan segala aspek. Untuk apa? Bisa menuju ke tujuan kalian ya. Kalau kalian kecapean kan nggak bisa kalian menuju ke Ten of Cup kalian. Jadi istirahatlah selagi kalian masih bisa istirahat, nikmati saja ya, nikmati saja. Hidup itu dinikmati, tenang ya, nggak usah terlalu menggebu-gebu. Ibaratnya kalau tujuanmu di kota A ya, kamu mau berangkatnya kapan aja, yang penting kamu usaha dulu. Kalau Tuhan masih belum iya, berarti kan masih belum jalannya, kan gitu ibaratnya ya. Ya, di sini kalian harus belajar untuk tenang dan mengerti divine timing dari sang pencipta ya. Ada judgment soalnya. Ini juga bisa, mungkin beberapa dari kalian sedang memending keputusan mengenai cinta kalau kalian single. Kalau kalian couple pun juga sama. Keputusan mungkin keluar dari toxic relationship ya. Saya harap kalian mampu untuk mencapai Ten of Cup kalian ya. Nggak usah khawatir kalaupun kalian sedang tergantung finansial dengan seseorang ya, entah ini pesan untuk siapa. Kalaupun tiba-tiba masuk aja pesannya. Kalaupun kalian tergantung finansial dengan seseorang, kembali lagi, apakah hanya finansial yang bisa memperkuat cinta kalian? Kalau kaliannya sudah ibaratnya kalian sudah tidak tenang secara mental ya, why not kalian keluar dari hal yang toksik untuk mencari sesuatu hal yang lebih tenang. Nggak ada salahnya kok. Takut menyakiti. Semua jiwa ada prosesnya. Semua jiwa itu berproses hidup. Bukan kendali kamu ketika kamu harus pergi dari hidup seseorang. Bukan juga tanggung jawab kamu ketika seseorang sakit hati sama kamu. Ibaratnya karena kamu pun merasa tersakiti gitu loh. Ada andil itu. Atau ini juga bisa, mungkin kalian yang merasa menyakiti ya. Mungkin kalian yang merasa menyakiti akhirnya kayak ya karena pedang-pedangnya belum bersih, ya coba kalian bersihkan. Pikiran-pikiran kalian yang belum bersih itu kalian bersihkan. Kalaupun masih situasi dan kondisinya sama, berarti masih alam bawah sadar kalian yang belum bisa bersih gitu ya. Kalaupun masih terjadi sama, ya berarti memang kalian harus benar-benar sendiri dulu. Rasakan diri kalian sendiri, nikmati kesendirian kalian ya. Berbahagia dengan diri sendiri. Salahkah? Enggak. Justru kalian akan mendapatkan ketenangan yang sangat tenang. Atau justru bisa juga Ten of Cup itu langsung datang brek bareng. Karena ini pesan dari semesta adalah
keberlimpahan. Semesta berkelimpahan dan bersiaplah menjadi bagian darinya. Layakkan diri untuk menerima dengan ikhlas hati, selalu bersyukur, yakin bahwa diri ini pantas mendapat yang terbaik, serta mengikuti intuisi dan impianmu. Kalian hanya cukup untuk positive thinking maju ke arah Ten of Cup kalian. Ya, berikutnya pesannya adalah waktu yang sempurna. Sekarang adalah saat yang tepat untuk menjalankan inspirasimu. Pintu kesempatan sudah terbuka. Jalan dan lewatilah. Jangan menunda-nunda ataupun tergesa-gesa. Segala sesuatu sudah siap mendukung keberhasilanmu. Tuh. Ya, beberapa dari kalian yang takut keluar dari sesuatu hal yang mungkin selama ini adalah zona nyaman kalian, just walking out. Ya. Coba untuk keluar. Kamu tidak akan tahu ada pelangi ketika kamu tidak melewati sebuah badai. Wah, kata-katanya ya something. Oke, waktu yang sempurna. Sekarang adalah waktu yang sempurna untuk menjalankan inspirasimu. Ya, untuk kalian ini adalah waktu yang sempurna. Gemini, Libra, Aquarius. Menjalankan inspirasi kalian apa sih? Ten of Cup nih loh. Kebahagiaan yang sebahagia-bahagianya. Layakkah kita mendapatkan kebahagiaan yang sebahagia-bahagianya? Ya. Tuhan mengirimkan kita ke bumi untuk berbahagia. Ya, memang karena ada karma buruk, ada karma baik ya, segala sesuatunya itu baik. Tuhan menciptakan hal baik dan buruk pun itu sebenarnya maksudnya baik. Ya. Hanya saja kamu memilih melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang mana. Kalau itu membuat kalian sakit, kalau itu membuat kalian sudah tidak bisa menjadi baik, kenapa enggak kalian pergi dari hal itu? Itu ya. Oke, yang berikutnya. Penyembuhan diri. Anda mampu dan bisa menyembuhkan dan memulihkan diri sendiri. Niatkan lalu pasrahkan tanpa melekat pada hasil. Ya, ini kalian itu entah ya, kalian itu healer ya. Tapi entah yang saya rasakan penyembuhan diri. Kalian ini sedang proses menyembuhkan diri. Mengosongkan pikiran, bukan mengosongkan pikiran ibaratnya kayak ngeblank kosong, enggak. Maksudnya kalian sedang mencoba menstabilkan pikiran kalian ya. Ini ada hubungannya dengan kestabilan pikiran, iya. Dihadirkan the tower moment itu agar kalian pikirannya lebih stabil, agar kalian bisa membersihkan energi-energi di masa lalu, ketakutan, emosi kalian yang terkadang mungkin beberapa dari kalian di sini yang saya rasakan kalau ketemu sama orang itu kadang suka ke-trigger ya, suka masih emosi gitu ya. Sebenarnya kenapa kita masih suka emosi ketika ketemu dengan seseorang, berarti memang ya kita masih terlalu menggenggam sesuatu. Sebenarnya menghadapi orang, mau orang itu seperti apa ya, itu respon kita yang bisa kita kendalikan. Mau melihatnya dari sudut pandang yang gimana. Tapi hati-hati ya, karma bukan hanya perbuatan, tetapi pikiran pun juga bisa menghasilkan karma. Jadi lepaskan aja, kalau orang berlaku jahat ya sudah gitu kan. Ya sudah, ampuni saja, maafkan, seperti Queen of Cup itu. Kalaupun kalian sudah merasa tidak bahagia, pergi saja. Intinya kebahagiaan diri itu adalah hal yang paling utama dan utama ya. Utama dan utama itu gimana berarti ya? Yang pertama banget ya. Ya, karena di situ kalian bisa menuju ke Ten of Cup kalian. Kalian kalau cita-citanya Ten of Cup gimana Tuhan ngasihnya selama kalian masih belum bisa vibrasinya untuk menerima Ten of Cup kalian. Ibaratnya kan seperti itu ya. Karena di sini semesta sudah bilang keberlimpahan sudah ada di depan mata, waktu yang sempurna sudah ada di depan mata. Ini yang kamu perlu lakukan, penyembuhan diri dulu nih. Kamu keluar dari sesuatu yang toksik, sesuatu yang sudah tidak sehat, yang membuat kalian menurunkan vibrasi kalian. Vibrasi yang rendah itu kayak gimana sih Kak? Yang suka marah-marah ya, ke-trigger, omongan dikit, emosi ya. Vibrasi yang baik gimana sih? Orang mau ngomong apa aja tentang kamu ya sudah. Dan kamu pun nggak terlalu marah-marah kayak, oh ya sudah. Kalau ada orang marah-marah ya, oh gitu aja. Vibrasi yang tinggi itu seperti itu. Kalau vibrasi yang rendah, kamu gampang ke-trigger, gampang marah, emosi, nangis, segala macamnya. Itu vibrasi kalian lagi turun. Nah, itu ya. Oke, itu untuk
Gemini, Libra, dan Aquarius di tanggal 7 sampai 21 April 2022 mengenai percintaan, karir, dan keuangan. Semoga kalian merasa tercerahkan, lebih bahagia ya. Ya. Untuk menarik kebahagiaan kalian, Ten of Cup kalian ya. Kasih kata-katanya di kolom komentar, kata-kata afirmasi ini ya, agar kalian bisa menuju ke Ten of Cup kalian. Kata-katanya aku berani. Untuk kalian berani keluar dari situasi yang sudah tidak sehat, atau kalian berani untuk membersihkan energi-energi yang kurang baik di diri kalian. Oke, cukup sekian untuk percintaan, karir, dan keuangan Gemini, Libra, dan Aquarius di tanggal 7 sampai 21 April 2022. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia. Bye-bye, keluarga jiwa Oppo Toki Channel.